Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tutorial untuk PT Cahaya Semesta Seluler yang dimulai dari membuat database Accurate Online. Nah, yang pertama kita ke website accurate.id, kemudian klik login, lalu klik Google. Kemudian kita tambahkan data usaha yang baru dengan nama PT Cahaya Semesta Seluler. Lalu untuk bidang usahanya kita isi dengan others. Klik buat data usaha. Klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengisi informasi perusahaan dengan nama PT Cahaya Semesta Seluler _ nama kamu. Lalu untuk kategori usahanya kita buat yang retailer di sini. Lalu untuk tanggal mulai data kita isikan tanggal 31 Mei 2007. Lalu berikutnya untuk mata uang dasar kita pilih Indonesia Rupiah. Kemudian untuk metode persediaannya kita menggunakan metode average atau rata-rata. Nah, kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa hapus centang, kemudian klik selesai. Nah, setelah itu kita atur preferensi terlebih dahulu. Nah, jadi tadi kita sudah menyelesaikan satu tutorial untuk membuat database. Berikutnya kita akan mengisi informasi perusahaan. Berikutnya kita akan mengatur preferensi perusahaan dengan cara klik menu pengaturan lalu preferensi. Nah, di sini kita lengkapi untuk data informasi perusahaannya. Untuk nomor telepon, nomor fax emailnya juga sama, emailnya cssel@gmail.com. Lalu untuk tanggal mulai datanya 31 Mei 2007, periode akuntansi dari Januari sampai dengan Desember. Nah, berikutnya kita input untuk alamat Jalan Raja Ali Haji. Input alamatnya Jalan Raja Ali Haji nomor 59, kode posnya 10250. Untuk kabupaten atau kotanya kita isi Kota Batam.
kode posnya tadi 10 duo. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan ke menu fitur. Nah, pada soal ini karena dia menggunakan mata uang IDR dan dolar Singapura, berarti kita pilih di menu fitur ini, ya sayang, pilih multi mata uang. Kemudian untuk metode biaya persediaannya tadi adalah average. Lalu berikutnya untuk di penjualan kita nonaktifkan konsinyasi barang. Di pembelian tetap. Lalu di persediaan juga tetap. Kemudian kita ke menu akun perkiraan. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian sudah selesai, berarti kita mengatur preferensi perusahaan. Kemudian kita klik simpan. Oke. Lalu kita ke langkah yang keempat, yaitu mengatur multi mata uang. Nah, tadi kan sudah kita centang di bagian menu preferensi. Nah, lalu berikutnya untuk di mengatur multi mata uang, kita pilih ke menu perusahaan. Nah, lalu di sini sudah ada menu mata uang. Kemudian kita lihat yang tombol hijau. Di sini masih mata uang Indonesian rupiah. Kemudian kita klik tambah. Lalu tambahkan untuk mata uang SGD-nya atau Sindaler. Kemudian klik simpan. Oke, lihat di tombol hijau kita sudah punya dua mata uang IDR dan SGD. Lalu berikutnya kita akan mengatur syarat pembayaran. Nah, atur syarat pembayaran masih di menu perusahaan, kemudian pilih menu syarat pembayaran. Kita cek di tombol yang hijau. Nah, untuk syarat pembayaran kita lihat di soal. Syarat pembayarannya itu di sini adalah, ya bentar. Tadi ini sudah. Syarat pembayarannya ada COD dan net 45. Nah, kita lihat di sini COD sudah ada, net 45 juga sudah ada. Oke, berarti sudah aman untuk syarat pembayaran. Berikutnya kita untuk mengatur pajak perusahaan. Nah, kita ke menu perusahaan, kemudian kita pilih menu pajak. Nah, lihat yang di tombol hijau sudah ada di sini pajak pertambahan nilai. Namun persentasenya 11%. Nah, kita lihat di soal. Di sini untuk data kode pajaknya T, kemudian tarifnya itu sebesar 10%. Maka kita atur dulu tarifnya 10%. Nah, jadi untuk pajak penjualan di sini adalah PPN keluaran yang nantinya akan kita atur menjadi VAT outcome. Kemudian untuk akun pajak pembelian nanti akan kita atur menjadi VAT income. Nah, sampai di sini kita simpan terlebih dahulu. Oke. Berarti kita sudah menyelesaikan untuk poin keempat. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke poin kelima, yaitu mengimpor daftar akun. Nah, jadi sebelumnya kita ke menu buku besar, kemudian ke menu akun perkiraan. Nah, kemudian klik tombol yang hijau. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar akun yang bisa kita gunakan. Nah,
Namun pada video kali ini kita akan melakukan impor daftar akun. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki templatenya, bisa menggunakan menu impor data, kemudian klik impor data dari Excel. Nah, bagi yang belum memiliki templatenya, bisa klik pada contoh file yang ada di sini. Nah, karena Ibu sudah punya contohnya, maka Ibu sudah menyiapkan di sini untuk daftar akun PT Cahaya Semesta Seluler. Nah, di sini sudah terdiri dari akun bank, account receivable, other current asset dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang di baris kedua ini atau cash and bank ini merupakan akun induk ya. Nah, kemudian yang 3 akun ini merupakan akun sub akunnya begitu. Nah, jadi di sini kita lihat dari soal bahwa, nah kita bandingkan ya di sebelah sini, kas rupiah dengan nilai 21 juta. Kemudian di sini untuk kas Sing dolar nilainya sebesar 500 SGD. Kemudian kita isi di dalam kolom saldo awal tuh 500 dan kita masukkan di sini kursnya sebesar 5.500 sesuai dengan soal. Nah, jadi setiap akun yang dia mata uangnya Sing dolar, maka kita isikan nilai kursnya sebesar 5.500, sama seperti account payable juga seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, kita isikan untuk di tanggal, di kolom tanggal kita masukkan sesuai dengan tanggal di neraca saldo, yaitu 31 Mei 2007. Nah, ini saldonya sudah kita sesuaikan dengan daftar akun yang ada di soal seperti itu. Jadi untuk mengimpor daftar akun, kita lakukan dengan klik tombol folder, kemudian PT Cahaya Semesta Seluler, klik daftar akun, klik open, lalu klik unggah. Nah, kemudian klik lanjutkan, lalu kita klik lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Klik lanjutkan. Kita tunggu proses mengimpor data. Oke, berarti data sudah berhasil diproses, kemudian kita klik tutup. Nah, di sini kita bisa cek untuk nilai akun-akun yang sudah kita impor. Nah, pasti untuk nilai account receivable, kemudian nilai merchandise inventory, lalu nilai account payable, terus nah, jadi itu nilainya pasti kosong ya, karena kita harus impor atau kita input dulu nilainya di menu masing-masing seperti itu. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan proses impor daftar akun. Nah, berikutnya kita akan melakukan impor data pelanggan dan saldo piutang. Nah, jadi untuk pelanggan berarti kita ke menu penjualan, lalu pilih pelanggan, kemudian klik tombol yang hijau, lalu di sini masih kosong. Nah, jadi kita mau melakukan impor nih. Jadi bagi teman-teman yang belum punya templatenya, jadi kita klik di sini, klik impor. Lalu kalau belum punya templatenya tadi, klik di contoh file. Nah, dan karena ibu sudah siapkan, berarti tinggal klik folder sini, kemudian klik di daftar pelanggan, open, kemudian kita klik unggah. Nah, sebelum kita klik lanjutkan, kita lihat dulu ya, untuk di daftar pelanggan tuh isinya apa aja sih. Nah, jadi di daftar pelanggan, jika kita lihat dari soal, nah, ini daftar pelanggannya. Jadi yang pertama ada PT Nirwana,
kemudian ada PT Firdaus, kemudian customer yang ketiga ada pelanggan tunai. Nah, lalu untuk di mata uangnya, nah jadi di sini ya, tadi PT Nirwana adalah IDR atau rupiah, yang PT Firdaus SGD, kemudian yang cash berarti IDR juga. Lalu untuk di syarat pembayaran, jadi kan tadi kita sudah bahas bahwa selain pelanggan pelanggan tunai, berarti syarat pembayarannya yaitu net 45. Jadi untuk yang pelanggan tunai berarti dia syaratnya COD. Berikutnya kita lihat lagi yang harus di input dalam daftar pelanggan, yaitu untuk akun piutangnya. Nah, di sini untuk akun piutang PT Nirwana yang rupiah berarti kita gunakan account receivable IDR ya. Sedangkan yang untuk PT Firdaus kita menggunakan account receivable SGD ya. Ini nomor akunnya sudah sesuai dengan daftar akun yang sudah kita buat di awal tadi. Lalu ini wajib pajaknya sesuaikan dengan nama pelanggan. Nah, jadi semua jenis dokumennya nanti kita buat di gunggung. Lalu ini kita masukkan saldo awalnya. Jadi PT Nirwana tadi saldonya 10 juta, kemudian PT Firdaus dia 1000 USD. Jadi kita memasukkan nilai yang USD-nya. Dengan nilai SGD-nya. Lalu untuk saldo awalnya yaitu saldo sesuai neraca saldo awal, yaitu tanggal 31 Mei 2007. Mata uangnya tetap. Kemudian untuk nomor fakturnya berarti kita buat ini 601, yang PT Firdaus 02. Ini cabang saldo dan syarat bayar saldonya. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai kursnya untuk yang PT Firdaus karena dia menggunakan SGD. Oke, itu saja isi dari daftar pelanggan. Nah, kemudian kita close. Lihat lagi di accurate-nya. Oke, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, jadi sudah ada 3 tadi ya pelanggan kita. Kemudian kita klik lakukan update. Lalu klik lanjutkan. Oke, selesai mengimpor data. Nah, jadi selesai untuk impor daftar pelanggan. Jadi seperti inilah bedanya kalau di PT Cahaya Kalbu kemarin kan kita input satu-satu ya. Nah, di sini kita menggunakan menu import gitu. Oke, nah kita lanjut ke step yang ketujuh, yaitu mengimpor data pemasok dan saldo utang. Nah, jadi kita gunakan menu pembelian, kemudian klik pemasok, klik tombol yang hijau, isinya kan kosong, sama seperti yang sebelumnya untuk seperti pelanggan. Jadi kita klik tombol impor data, klik impor dari Excel. Nah, jadi yang belum punya template-nya silahkan klik contoh file. Nah, karena Ibu sudah siapkan, berarti kita lihat di daftar pemasok. Nah, jadi di sini kita punya 3 pemasok. Lihat dari soal, 3 pemasok, ada CV Pelangi, ada F Firma Sahara, ada pemasok tunai. Oke. Jadi ini supplier 01, 02, 03. Next. Nah, ini ke mata uangnya. Jadi kita sesuaikan. Ini IDR untuk yang FA Pelangi, Sahara SGD, kemudian pemasok tunai IDR. Lalu untuk syarat pembayaran sama seperti tadi, kita buat syaratnya net 45 untuk FA CV Pelangi dan FA Sahara, dan COD untuk pemasok tunai. Lalu untuk akun utangnya berarti untuk yang CV Pelangi kita gunakan account payable IDR, ini nomor akunnya. FA Sahara account payable USGD, ini nomor akunnya. Nah, ini kamu sesuaikan dengan daftar akun yang awal kamu import ya. Kemudian nama wajib pajaknya sesuai dengan nama
pemasok. Jenis dokumennya tetap digunggung. Lalu untuk saldo awal utangnya yang di FCP Pelangi kita buat senilai 7.500.000 dan yang FA Sahara 500 SGD dengan kurs 5.500. Tanggalnya sesuai saldo awal. Kemudian ini nomor faktur. Lalu untuk nomor fakturnya ini sudah default ya. Jadi pas ibu download templatenya, kemudian ini pakai template soal yang PT Cahaya Kalbu. Jadi kita tinggal ngikut aja sama. Kemudian untuk yang berikutnya syarat bayar. Nah, disinilah kita mengisi untuk nilai kurs yang FA Sahara. Nah, sudah, itu aja isi untuk data pemasok. Kemudian kita close. Nah, baru kita impor daftar pemasok. Klik open, lalu klik unggah. Kemudian klik lanjutkan. Klik lakukan update. Kemudian klik lanjutkan, kita tunggu proses pengimpor data. Nah, sudah selesai. Oke. Selesai untuk mengimpor data pemasok dan saldo utang. Kita coba cek. Nah, di sini sudah lengkap ya saldo utangnya. Oke. Berikutnya kita ke menginput kategori aset tetap. Ya, nah ini kita lakukan dari menu aset tetap, kemudian klik kategori aset tetap, kemudian klik tombol yang hijau. Nah, di sini untuk kategori asetnya masih kosong, jadi kita lihat di soal. Untuk kategori aset tetapnya itu ada tanah, gedung, dan peralatan. Jadi kita klik tambah. Nah, jadi karena kita nanti tadi mengimpornya menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kita lihat di sini aset tetap kita. Yang pertama ada land. Kemudian simpan, tambahkan lagi yang berikutnya building, simpan, yang ketiga equipment, simpan, klik lagi. Nah, jadi untuk kategori asetnya kita sudah punya 3, building, equipment, dan land. Nah, jika sudah, barulah kita bisa melakukan impor daftar aset tetap. Nah, jadi gunakan menu aset tetap, kemudian klik menu aset tetap. Nah, kita klik tombol yang daftar hijau ini. Belum ada daftar aset tetap. Nah, jadi kita gunakan menu impor data, lalu impor dari Excel. Jika belum punya templatenya, klik di bagian contoh file. Jadi kita lihat dulu daftar aset tetap yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Nah, jadi kita punya 4 jenis aset tetap dengan 3 kategori aset. Nah, di sini aset tetapnya ada tanah, di FA01, kemudian FA02 ada gedung 4 lantai, FA03 peralatan kantor, FA04 peralatan toko.
Kemudian ini untuk kode asetnya. Kemudian untuk tanggal beli dan tanggal pakainya kita gunakan dari yang kolom dates ini. Sudah sama ya. Lalu untuk nilai sisanya 0. Lalu untuk metode penyusutan kita gunakan garis lurus untuk aktiva tetap berupa gedung dan peralatan, sedangkan tanah kita gunakan yang non depreciable. Ya, ini garis lurus, ini yang tanah. Baru untuk jumlah aset tetapnya itu semuanya 1. Lalu untuk umur asetnya, untuk tanah tadi dia 0 tahun. Kemudian untuk building 20 tahun. Untuk untuk peralatan 5 tahun. Kemudian nah ini untuk jenis pajaknya semuanya kita isi yes. Lalu untuk kategori pajak akun tanah tidak disusutkan, untuk bangunan golongan 4 garis lurus, sedangkan untuk peralatan golongan 1 garis lurus. Nah kemudian ini akun asetnya kita lihat di daftar akun. Nah jadi ini untuk yang di akun aset tanah ya, berarti dia land, ini nomor akunnya pas kan. Kemudian untuk building 02 ini. Kemudian untuk equipment 1203 ini di equipment gitu. Lalu untuk akumulasi penyusutan ini ada 2, ini kita sesuaikan. Kemudian untuk akun beban penyusutan juga kita lihat dari soal. Ini beban penyusutan untuk bangunan, yang ini untuk peralatan. Nah untuk yang kode ini adalah kode akun opening balance equity ya. Nah ini dari yang bagian sini untuk expenditure account ya, jadi kita pilihnya opening balance equity. Kemudian untuk yang dari kolom expenditure ini adalah untuk harga perolehannya. Jadi untuk harga perolehan tanah 50 juta, untuk harga perolehan gedung 100 juta, untuk peralatan kantor 15 juta, peralatan toko 10 juta. Oke, nah seperti itulah cara kita mengisi untuk impor daftar aset tetap. Nah, jadi setelah kita isi di Excel-nya, kemudian kita impor. Klik aset tetap, open. Klik unggah. Kemudian kita klik lanjutkan. Jadi udah ada 4 aktiva tetap, klik lanjutkan. Tunggu proses impor. Nah, sudah selesai 4 aset tetap kita impor. Nah, inilah dia hasil impornya tadi. Nah, berikutnya setelah selesai mengimpor, kita akan melakukan proses akhir bulan. Dari menu perusahaan, kemudian klik proses akhir bulan. Lalu tadi bulan Mei tahun 2007. Kemudian kita klik simpan. Selesai. Oke, nah kemudian kita bisa cek dulu di laporannya. Kita cek di neraca standar 31 Mei 2007. Klik tampilkan. Nah, jadi di sini kita hapus dulu ya proses akhir bulannya biar ngecek nilai yang ada di soal ini tadi harus sama. Hapus dulu ya proses akhir bulannya.
Oke. Nah, di sini kita cek untuk nilai asetnya 231.650. Tuh, kita kan belum input daftar barang. Lupa. Mana tadi ya? Oh, di sini ketinggalan. Utang impor daftar barang. Oke, berarti kita ke menu persediaan, lalu klik barang dan jasa. Ke menu yang hijau, lalu kita impor data, impor dari Excel. Nah, berikutnya kita cek dulu data apa yang mau kita impor. Nah, lihat di soal. Jadi daftar barang yang kita punya ada 4. Ada Nokia 2100, Nokia 3200, Motorola 1000, Motorola 2000. Ini untuk kode barang sesuai dari kolom yang pertama. Kemudian jenis barang nih inventory ya. INV ini inventory atau persediaan. Satuannya kita buat unit semua. Nah, lalu untuk di harga jual satuan kita ambil dari nilai kolom sales price. Lalu satuan beli unit, harga. Nah, ini untuk pajaknya udah kita atur di sini PPN. Nah, untuk dasar pengenaan PPN-nya 100% ya. Nah, ini untuk kuantitas kita ambil dari kolom quantity yang ada di sini, 5, 10, 10, 10. Satuan saldo awalnya semua unit. Nah, nilai satuannya ini kita ambil dari kolom cost per pieces atau per unit ya. 750.000, 1.200.000, 800.000, 1 juta. Tanggalnya ini sesuai neraca saldo awal 30 Mei 2007. Nah, untuk akunnya semua menggunakan akun merchandise inventory atau persediaan. Ini untuk cost of goods sold. Ini untuk barang terkirim. Ini pembelian belum tertagih. Ini sales revenue, diskon, retur. Jadi semuanya udah kita atur semua biar sesuai. Oke, itu saja untuk Excel dari daftar barang. Nah, ini kita input, klik folder, lalu pilih daftar barang, open, unggah, lanjutkan, lakukan update, klik lanjutkan, tunggu proses mengimpor data. Oke, sudah selesai. Tutup. Nah, inilah tadi daftar barang yang sudah kita impor. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa melakukan proses akhir bulan. Oke, sebelum proses akhir bulan kita cek dulu deh nilai dari neraca standar kita. Klik neraca standar, kemudian 30 Mei 2007, klik tampilkan.
Astagfirullah, salah tanggal. Kita ulang ya. Neraca standar 31 Mei 2007. Tampilkan. Nah, ini nilai asetnya, kita cek. Jumlahnya 265.400. Lihat di soal kita. 265.400. Oke, sudah benar. Jadi nilai akumulasinya 0. Kemudian nilai opening balance equity-nya sudah ada ya. Lalu biar supaya nilai akumulasi penyusutannya keluar, berarti kita harus mengisi proses akhir bulan. Ya, ini proses akhir bulan. Pilih bulan Mei tahun 2007. 2007. Nah, kemudian kita lihat tadi kursnya adalah 5.500. Pas. Lalu kita simpan. Oke, yang sudah kita simpan tadi, cek. Nah, ini udah ada proses akhir bulannya. Kemudian kita klik di daftar laporan. Kemudian kita klik refresh. Nah, sudah muncul nilai akumulasi penyusutannya. Sehingga nilai aset kita juga sudah berubah karena sudah berkurang dari nilai asetnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengnolkan nilai opening balance equity ini. Dengan cara kita copy dulu nilainya. Kemudian klik di jurnal umum. Tanggal 31 Mei 2007. Debitnya opening balance equity. Kopikan nilainya. Lanjut. Kreditnya klik net earning. Lanjut. Keterangannya menutup akun, menutup saldo opening balance equity. Simpan. Oke, kemudian di daftar di neraca standar kita refresh lagi untuk melihat nilai opening balance equity-nya 0. Nah, di sini nilai opening balance equity-nya itu minus sedikit ya. Karena nilai yang ini tadi itu dia nggak genap. Oke, nggak apa-apa. Oke. Demikian untuk menutup saldo opening balance equity dan mencetak laporan neraca standar. Jangan lupa setelah selesai di sini kita klik ekspor lalu PDF. Oke, demikian tutorial untuk PT Cahaya Semesta Seluler dengan cara mengimpor akun. Nah, kamu tinggal lihat cara yang lebih gampang untuk kamu kerjakan, menginput sendiri atau mengimpor. Jangan lupa, demikian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi.